Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahmanuddin. Saya NPM-nya dengan 211230091 dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional tahun 2025. Saya akan membahas mengenai jaringan supply chain PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk ekspansi wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dokter eh, dan saya ingin menyampaikan bahwa untuk presentasi saya kali ini saya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dikarenakan saya kurang fasihnya berbahasa Inggris. Takutnya saya menyampaikannya ada kekeliruan. Maka dari itu saya akan menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi presentasi kali ini saya mengambil dari tugas yaitu study case terkait supply chain di PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk ekspansi di wilayah timur Indonesia. Lalu saya memilih untuk di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya. Yang pertama adalah kita mempertimbangkan faktornya. Kita lebih baik membangun pabrik baru atau manufaktur atau kita membangun pusat distribusi atau distribution center. Jadi penjelasan pertama adalah wilayah Makassar, Sulawesi Selatan ini memiliki faktor geografis dan sumber daya yang mempengaruhi aktivitas logistik dan juga industri. Jaraknya itu sekitar 1.500 kilometer dari Jakarta dan yang itu pasti berdampak pada lead time pengiriman jika kita mengirimkan dari Jakarta, meskipun sudah didukung dengan infrastruktur pelabuhan dan jalan yang memadai dari sisi sumber daya, terus juga tersedia bahan baku lokal, tenaga kerja yang cukup terampil, serta utilitas penting seperti listrik, air, dan gas yang menunjang kegiatan industri. Dari kita ini kita bisa mempertimbangkan faktor-faktornya dengan tiga pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak pelanggan? Berapa banyak demand-nya? Jika demand-nya masih sedikit ya, yang pasti kita lebih baik membangun yang namanya distribution center. Kenapa seperti itu? Di saat kita membangun distribution center, kita bisa melakukan yang namanya pengiriman dari Jakarta dengan bulk. Jadi kita bisa menyimpan barang yang cukup banyak ke satu titik, yaitu distribution center. Jika nanti ada permintaan di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan ini, kita bisa mengirimkannya ke mitra-mitra atau distribusi lokal di sana. Akan tetapi jika memang demand-nya sudah sangat tinggi dan menggunakan distribution center ini sudah sangat tidak efisien, maka kita bisa membangun yang namanya manufacture. Manufacture di sini bisa kita pertimbangkan dikarenakan hal yang telah saya sampaikan tadi. Kalau memang benar-benar demand di sana sudah cukup tinggi dan distribution center tidak lagi mumpuni untuk melakukannya distribusi di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Jika memang di Makassar itu sudah yang namanya hampir sama dengan di Jakarta permintaan barang-barang dari Indofood. Pertanyaan yang kedua, berapa besar sih modal yang dibutuhkan? Saya mengambil menggunakan analogi saja. Yang pertama, jika kita membangun gudang atau distribusi center, modalnya yang pasti lebih kecil. Saya menganalogikannya yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Nah, modal kecil ini yang mana kita akan menjadi cepat lebih balik modal gitu. Akan tetapi kita membangun manufaktur, itu saya menganalogikannya bahwa membutuhkan modal sebanyak 10 miliar. Nah, modal besar ini yang sudah jelas itu akan lama balik modalnya. Kita membangun gudang, kita bisa melakukan sewa gudang karena beberapa yang telah saya pelajari dan saya melihat di lapangan bahwa gudang itu perusahaan biasanya tidak membuat, tapi lebih baik menyewa gudang. Setelah itu, kalau kita membangun pabrik atau manufaktur, mungkin 10 miliar ini tidak akan bisa sebesar yang ada di Jakarta. Hanya saja pabrik menengah lah. Dan apakah itu efisien dengan kita membangun gudang dengan yang mana kita baru memulai ekspansi ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan ini. Analoginya seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah seberapa yakin sih bisnis ini tuh akan lancar gitu. Kalau memang bisnis ini benar-benar lancar gitu, memang
forecastingnya sudah baik, kita harus mempertimbangkan juga sih yang dengan yang namanya demand di Makassar ini. Memang kalau kita demandnya itu hanya masih so-so, kita juga masih baru ekspansi, kita lebih baik membangun distribution center. Karena distribution center ini yang pasti akan mempermudah wilayah Makassar untuk mendapatkan barang-barang dari produk-produk Indofood ini lebih cepat seperti itu. Tetapi jika memang nanti distribution center ini sudah tidak mumpuni menggunakan distribution center, maka itu lebih baik kita membangun manufacture yang seperti yang ada di Jakarta. Jadi kita memproduksi di wilayah Makassar dan kita bisa melakukan ekspansi bukan hanya di Makassar saja, akan tetapi mungkin di seluruh Pulau Sulawesi seperti yang ada di Pulau Jawa, di Jakarta kita bangun manufacture, kita bisa ekspansi di beberapa wilayah yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan analisis, opsi mana sih yang lebih baik? Gitu. Nah, kalau saya sebagai manajer supply chain, saya yang pasti adalah membuka distribution center. Karena di sini kita menganalogikannya bahwa uh, ini baru pertama kali kita ekspansi ke wilayah Indonesia Timur yang lebih tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, di sini kita membangun distribution center karena menjadi pilihan yang lebih ringan dan juga fleksibel dibangun kita membangun manufacture baru. Nah, keuntungannya apa saja? Yang pertama adalah modalnya itu yang pasti sudah lebih kecil. Analoginya dari saya adalah 1 miliar. Kita bisa menyewa gudang, jadi gudang itu kita sewa, lalu kita rapihkan dan kita sesuaikan standarnya sesuai dengan gudang Indofood dan itu bisa berjalan mungkin sekitar 6 bulan setelah itu udah berjalan kayak gitu. Jadi waktu operasionalnya yang kedua adalah lebih cepat. Alasan kedua adalah waktu operasional lebih cepat karena kita bisa mulai berjalan mungkin kurang lebih 6 bulan. Sedangkan kalau kita membangun pabrik itu pasti cukup lama gitu karena dan pabrik itu kita membutuhkan alat yang lebih bagus, terus juga ada standarisasinya, ISO-nya dan yang lain. Lalu yang ketiga adalah resikonya yang lebih rendah. Kalau memang nanti ekspansi ini gagal, atau Indofood ini gagal di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan ini, kerugiannya tidak terlalu besar karena nilai investasi kita 1 miliar ini lebih kecil daripada kita membangun manufaktur 10 miliar gitu. Dan jika yang terakhir itu adalah fleksibilitasnya tinggi. Kenapa bisa dibilang tinggi? Itu kita lebih mudah untuk memindahkan ataupun ditutup. Karena di saat distribution center yang ada di Makassar ini ternyata memang kurang mumpuni gitu. Tempatnya kurang strategis, jangkauan ke distribusi-distribusi lokal itu kurang pas gitu dan biaya ongkir logistiknya itu lebih mahal. Maka dari itu kita bisa memindahkan gudang tersebut gitu. Tanpa harus kita memikirkan bangunan ini akan diapakan lagi asal kita punya perjanjian sewa kontrak gudang ini dengan jelas seperti itu. Kalau kita membangun pabrik, ya pabrik ini sudah kita bangun selama misalkan 2 tahun. Lalu ternyata 1 tahun berjalan, pabrik tersebut malah menimbulkan kerugian otomatis ya kita bingung pabrik ini akan diapakan apakah nanti disewakan dan ataupun dijual dan itu membutuhkan waktu yang pasti lebih lama seperti itu. Selanjutnya adalah moda transportasi yang dapat dipertimbangkan. Nah, yang kita dapat pertimbangkan adalah perencanaan distribusi terdapat 3 moda ya. Yang pertama adalah laut, udara, dan juga darat. Nah, karakteristiknya juga itu berbeda-beda. Nah, yang paling ideal adalah moda laut dari saya pribadi. Rekomendasi utama saya sebagai manajer supply chain ini. Jadi untuk moda laut, keunggulannya yang pasti biaya pengirimannya paling murah serta kita bisa mengirimkan dengan kapasitas yang lebih besar. Sebenarnya biaya pengirimannya bisa dibilang murah ya biaya tengah-tengah lah antara moda darat dan juga moda udara atau pesawat. Kekurangannya memang yang pasti adalah waktu tempuh lebih lama karena yang namanya kapal itu tidak bisa berjalan cukup cepat dan kita tidak tahu berapa ada kejadian apa di laut saat ada pengiriman dan waktu tempuh itu mungkin bisa sekitar 5 sampai 7 hari atau bahkan lebih bisa sampai 2 minggu karena di saat kita akan bersandar di pelabuhan itu ada mungkin kejadian-kejadian lain yang tidak diinginkan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah cocok untuk pengiriman volume besar yang sudah saya jelaskan tadi.
dan tidak membutuhkan waktu yang cepat. Karena barang-barang Indofood ini adalah barang-barang consumables atau barang-barang konsumen yang akan dimakan, maka kita bisa menganalogikannya yaitu menggunakan kapal tersebut. Lalu yang ketiga adalah moda darat atau truk. Moda darat di sini kita bisa menggunakan yang pertama adalah keunggulannya lebih cepat, lalu yang kedua adalah kekurangan melewatinya. Kita bisa kekurangannya itu adalah melewati jalur feri dengan biaya pengiriman kategori menengah karena yang kita tahu bahwa kalau misalkan kapal itu menyeberang itu membutuhkan biaya yang ya bisa dibilang cukup tinggi lah. Lalu cocok untuk distribusinya itu adalah regional atau wilayah Makassar saja. Nah, yang terakhir adalah mode transportasinya udara atau pesawat. Keunggulan di sini yang pasti adalah pengiriman yang lebih cepat, lalu kekurangannya biaya pengirimannya itu yang pasti lebih tinggi. Nah, cocoknya itu untuk barang-barang yang bernilai tinggi atau bersifat sangat mendesak. Nah, jika kita melihat bahwa kita mengambil study case yaitu menggunakan PT Indofood, maka menggunakan transportasi udara itu sangat-sangat tidak efisien. Nah, strateginya adalah kita bisa menggunakan yang namanya transportasi multimoda, yang mana moda laut untuk kita rute dari Jakarta hingga Makassar, lalu yang dilanjutkan dengan moda transportasi darat menggunakan truk ataupun moda transportasi darat lainnya untuk mendistribusikan di toko-toko atau distribusi lokal atau konsumen akhir yang ada di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu selanjutnya adalah perbandingan sederhana analisis yang ada dengan yang akan diusulkan. Analogi pertamanya bahwa sistem lamanya itu adalah seperti ini. Skemanya misalkan pengiriman dilakukan langsung dari Jakarta ke masing-masing distributor lokal di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mana itu biayanya akan menjadi relatif yang lebih tinggi. Karena pengiriman itu dilakukan secara bertahap, tidak dalam bulk storage, dan jumlahnya itu pasti lebih kecil. Nah, permasalahannya itu adalah waktu pengiriman cenderung lebih lama. Sudah dengan yang namanya kita pengirimannya itu lebih sedikit, dan waktu apa namanya barangnya itu yang dikirim dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya, sistem baru yang akan diusulkan oleh saya yaitu usulan perbaikan. Nah, skema pengiriman ini dilakukan dalam jumlah besar ke gudang di pusat atau distribution center yang akan dibangun di Makassar. Kemudian itu bisa langsung kita distribusikan secara lokal ke toko atau mitra. Jadi di saat barang itu sudah kita tumpuk di distribution center yang ada di Makassar yang telah kita bangun itu, nah barang dari distribution center ini kita bisa mendistribusikan secara lokal atau regional ke yang ada di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Ilustrasinya adalah seperti sistem pengiriman grosir. Jadi barang itu akan dikirimkan jumlah besar dalam satu titik. Setelah sampai barang itu dalam satu titik, itu akan disebar ke tujuan akhir. Selanjutnya biayanya yang pasti sudah lebih efisien karena frekuensi pengiriman itu berkurang dan volume besar menurunkan biaya per unit pengiriman. Nah, keuntungannya yang pasti mempercepat proses distribusi lokal dan mengurangi resiko keterlambatan yang mana konsumen konsumen itu akan mendapatkan barang tersebut lebih cepat daripada kita menggunakan sistem lama seperti itu. Resiko dan solusinya. Jadi di sini saya mengambil empat jenis resiko. Yang pertama adalah keterlambatan pengiriman kapal. Nah, di mana permasalahannya itu adalah pengiriman laut rentan terhadap keterlambatan sehingga barang tidak sesuai jadwal. Solusinya apa? Kita bisa menyediakan stok cadangan di gudang distribusi, serupa dengan menjaga persediaan darurat agar operasional tetap berjalan saat pengiriman tertunda. Nah, stok cadangan ini kita bisa menggunakannya bagaimana? Kita bisa menyediakan yang namanya safety stock dan juga reorder point, di mana titik reorder point jika sudah menyampai titik tersebut, kita bisa langsung melakukan pemesanan ulang seperti itu. Jika sudah dilakukan pemesanan ulang, kita tidak akan merasa bahwa eh, kerugian jika ada yang namanya keterlambatan pengiriman kapal. Lalu yang kedua adalah kapasitas gudang terbatas. Permasalahannya yaitu keterbatasan ruang penyimpanan dan itu menghambat penerimaan barang seperti racking yang sudah penuh ataupun karena flow distribusi di dalam gudang yang kurang baik. Nah, solusinya yaitu kita merancang tata letak gudang dengan kapasitas yang memadai dan menyimpan fasilitas penyimpanan tambahan sebagai antisipasi lonjakan stok. Jadi kita merancang ulang dari tata letak gudang yang telah dibuat di awal. Lalu yang ketiga adalah persaingan.
Nah, persaingan di sini kita misalkan menganalogikannya adalah adanya pesaing potensial yang dapat membuka pusat distribusi serupa di wilayah yang sama. Nah, solusinya apa? Kita harus bisa menjadi pelaku utama yang memberikan keunggulan, lalu membangun loyalitas pelanggan dan menguasai pasar lebih cepat. Maka dari itu, pelanggan akan tetap setia kepada Indofood seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, gangguan cuaca ekstrim. Nah, gangguan cuaca ekstrim di sini itu permasalahannya misalkan kondisi cuaca buruk seperti badai dan dapat menghentikan operasional pengiriman kapal. Nah, solusinya adanya safety stock serta reorder point ini sebenarnya hampir sama dengan jenis resiko yang pertama, yaitu solusi yang dapat diberikan kita harus mempunyai safety stock dan juga reorder point yang baik dan dibantu dengan forecasting yang baik. Dengan tujuan itu agar flow distribusi menjadi lebih baik dan tidak terjadi yang namanya resiko-resiko ataupun permasalahan yang telah disebutkan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari saya. Kesimpulannya adalah bangun distribution center di Makassar, Sulawesi Selatan, kirim barang dari Jakarta menggunakan kapal laut, lalu kita lanjutkan dengan distribusi lokal menggunakan moda transportasi darat atau armada truk. Alasannya adalah yang pasti yang pertama adalah aman karena modal lebih rendah dan resiko kerugian minim. Lalu yang kedua adalah cepat, gudang bisa memulai operasionalnya kurang lebih 6 bulan karena kita yang pasti akan menyewa gudang tanpa harus membangun gudang. Yang ketiga adalah efisien. Nah, efisien di sini kita bisa menghemat hingga 1,5 miliar rupiah dari kalau kita membangun manufacture sebesar 10 miliar rupiah. Selanjutnya adalah yang terakhir, alasan yang paling itu adalah fleksibel. Di sini adalah kita bisa menyesuaikan jika ada kendala di lapangan, jika memang nanti harus ditutup ataupun harus dipindahkan karena kita hanya menyebut gudang tersebut. Strategi ini yang saya sampaikan adalah dapat diibaratkan seperti membuka warung sederhana di pasar yang baru berkembang. Alih-alih langsung membuka restoran yang besar, yang mahal dan penuh resiko, warung kecil memungkinkan uji coba pasar dengan modal terbatas. Jika respon pasar positif dan penjualan meningkat, usaha dapat dikembangkan menjadi unit yang lebih besar dan berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara pertumbuhan efisiensi dan mitigasi resiko. Mungkin itu saja. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya hari ini. Jadi presentasi ini mengenai jaringan supply chain PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk ekspansi wilayah Makassar, Sulawesi Selatan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah permodalan dan sistem logistik. Eh, Mohon maaf jika saya ada salah menyampaikan terkait presentasi hari ini dan penggunaan bahasa yang kurang baik ataupun tidak menggunakan bahasa Inggris. Hanya saja saya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya akhiri untuk presentasinya. Terima kasih. Saya Alif Rahmanuddin dengan NPM 211230091. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.